Hari ini kita mau perbaiki toa speaker corong masjid yang nggak bunyi. Ada 4 di sana. Kita cek dulu di bawah apakah putus spoolnya. Ini ruang soundnya. Ini di sini ada ampli toa, ada 2. Satunya ZA2120 120 watt, satunya ZA2060 60 watt. Ini buat speaker dalam, ini luar yang nggak bunyi tadi. Oke, kita cek kabelnya. Belakang sini, ini kebetulan udah dilepas kabelnya. Kita tes pakai multitester. Oke, sekarang kita tes kabelnya. Tes testernya dulu. Putus, ternyata putus, nggak ada hubungan nih OL. Kita harus cek atas. Nah, sekarang kita tes toa corongnya di atas, harus naik ke atas. Oke, itu toanya ada 1, 2, 3, 4. Kita mau naik. Speaker corongnya sudah kita turunkan. Kita coba tes dengan ampli toanya. Ini kita pakai yang 70 volt 42 ohm karena cuma 1. Coba kita nyalakan. Oke, warna hijau udah nyala. Cek 1 1. Tes 1. Ternyata nggak ada bunyinya. Halo, cek. Oke, kita coba bongkar spoolnya.
Oke, ini spool baru. Buka dulu. Modelnya ZG30DA 30 watt. Sekitar 10 ohm. Ini ada yang 70 volt. Berapa ohm? 42 ohm. Komnya warna putih. Kom. Oh my god. Hitamnya dapat 70 volt. Allah, masuk ini. Dengan ciuman chip 1 chip lu chip tis 1 Allah, chip 1 chip 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 lu chip 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 1 tidak berbunyi. Bagusan 1. Oke, sedikit penjelasan yang tadi kita kerjakan. Jadi di Masjid An-Nur itu punya amplitoa untuk speaker corong luar itu tipenya ZA2120. Nah, ini kapasitasnya 120 watt. Nah, speaker corongnya sendiri itu tipenya ZA5025BM 25 watt. Ini high impedance karena ada kode BM-nya. Jadi bisa dibilang ada trafo matchingnya di sini. Kita punya 4 di atas, 2, 3, 4 dengan nilainya tipenya itu sama semua. Nah, kita coba lihat ini belakangnya seperti ini ya. Ada berapa komnya, ada 2. Ini pot untuk impedance-nya atau mungkin untuk positifnya ini ada 3.
Nah, berhubung di sini kita high impedance, ini kan yang low, ini yang high. Nah, makanya kita yang ini kita nggak usah perhatikan nih, kita harus perhatikan di sini karena ini high impedance ini toanya. Jadi kita perhatikan yang ini aja. Kita mau pakai 7042 ohm atau 183 ohm. Nah, di belakang ini sendiri ada selector switchnya nih. Jadi kita mau maksimal 25 watt atau kita hanya 15 watt, 10, 15 atau off. Kalau off itu jadi low impedance ini kalau off. Jadi kayak nggak ada trafo dalamnya itu. Nah, ini kita pakai yang 25 kalau yang di masjid itu ya. Berarti impedansinya atau tahanannya nih masing-masing dapat 400 di sini. 400, 400, 400, 400. Oke, selanjutnya kita sedikit mengulang tentang pelajaran kelistrikan nih. Kita tahu P itu daya. Daya itu rumusnya V kali I, voltase kali arus. P sendiri itu udah kelihatan. V sendiri itu dari yang belakang tadi, kita mau 70V atau 100V. Nah, I-nya ini nih. I-nya ini nggak ada di sini. Ini adanya Z atau R ini. Maka kita harus nyari I-nya. Caranya V itu adalah I kali R. Nah, ini di sini udah ada R-nya. Ini rumus listrik ya. Nah, sehingga I-nya itu bisa ketahuan. Ini pindah ruas saja ke sini menjadi I sama dengan V per R. Nah, I yang di sini nanti kita ganti dengan V per R. Jadi rumusnya menjadi V sama dengan P sama dengan V kali I-nya kita ganti jadi V per R. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan V kali V itu sama dengan V kuadrat dibagi R. Nah, ini kita udah ketemu rumusnya. R itu sendiri sama dengan Z. Jadi mungkin nanti R-nya kita ganti dengan Z. Oke, dari situ rumus dasar listrik kita udah tahu. Oke, selanjutnya kita paralelkan ini. Tadi yang di Masjid An-Nur ini rangkaiannya paralel ya, bukan seri. Jadi ini komnya putih, ini kita jumper, sambung ke sini, sambung segini, terus satunya plusnya itu hitam kabelnya, kita juga sambung ke sini, sambung ke sini, sambung ke sini. Nah, ini jadi rangkaiannya paralel, di paralel di speakernya semuanya, corongnya di paralel. Nah, rumusnya tadi kan kita udah tahu, P itu sama dengan V kuadrat kali Z. Z itu sama aja R. Nih, R-nya ini karena paralel makanya bukannya ditambah tapi dibagi 4 menjadi Z. Jadi ini 400 dibagi 4. Nah, 4 jadi ketemunya 100. Nah, Z-nya nilainya jadi 100. Nah, kita coba, kita mau tadi yang terpasang di sana sebelum speaker ini jebol, spoolnya itu posisinya ada di 100 volt, kabel hitamnya, komnya dapat yang putih. Coba kita masukin yang 100 voltnya aja. 100 volt jadi 100 pangkat 2 dibagi Z-nya itu 100, ketemunya 100 watt. Nah, jadi ampli ini awalnya ngeluarin daya sekitar 100 watt untuk 4 speaker ini. Nanti masing-masing speaker ini dapat 25, 25, 25, 25. Nah, ini sebenarnya udah pas sesuai dengan kapasitas ini. Tergantung pengoperasiannya si ampli ini. Kalau volumenya dipaksa naik, ini otomatis bisa lewat dari 25 watt. Makanya lama-kelamaan mungkin umurnya bisa 6 bulan atau setahun. Ini kalau bablas terus lewat volumenya nggak dikontrol, ini spoolnya bisa jebol juga karena melewatin 25 watt. Karena tadi kan ngepres banget udah dapatnya. Nah, sekarang kita sudah ganti spool tadi kan, udah diganti semua, spoolnya udah bagus. Nah, kita nggak sambung ke sini tapi sambung ke sini. Jadi
Jadi hitungannya untuk satu speaker ini dapat berapa watt. Kita coba masukkan rumus-rumus tadi. 70 kuadrat dibagi 100, jadinya 49 watt. Berarti 49 ini ngeluarin daya 49 watt untuk 4 corong. Berarti setiap corong itu mendapatkan 12,25 tiap corong. Nah, ini masih aman karena kemampuan dia 25 watt, hanya dibebanin 1225. Kalau misalnya ada yang main-main volume di sini, masih ada space lumayan. Jadi nggak terlalu mepet ke 25. Jadi ini ke 70, ini ke kom, tetap kabel putih tetap ke kom ya. Ini komnya putih. Nah, tapi efek yang ditimbulkan itu karena dia 25 watt tapi dibeban 12, makanya ini keluar suaranya nggak maksimal, nggak bisa full. Nah, kalau untuk ke painful kita pindah ke sini ke 100, tapi resikonya ya seperti tadi spoolnya jebol. Makanya untuk menangani itu kita coba pakai alternatif lain, yaitu kita coba di sini kita pasang tahanan atau resistor ini. Kapasitasnya berapa? Nah, karena di sini bebannya bisa 100 watt ya, maka kita cari yang 100 watt. Nah, tahannya berapa? Nah, kita coba cari dari saya udah ngitung itu paling nggak harus 5, 8 atau di atasnya untuk mendekati nilai. Kita mengejar mendekati nilai 25, tapi jangan sampai terlalu mepet juga. Mungkin bisa dikasih 20, 23 atau berapa di sini, atau mungkin 19. Nah, jadi tadi kan cuma dapat 12,3. Nah, kalau kita hampir mendekati ini, kalau perkiraan saya itu 8. Kalau kita sambung ke sini, berarti kan yang ini paralel, yang ini seri. Nah, kalau seri bukan dibagi lagi kayak gini, tapi di sini tambah 8, karena R-nya 8. Nah, kalau kita mau coba pakai yang 100 volt, ini 100, hitungannya menjadi, ini kan disambung, hitungannya menjadi 100 kuadrat dibagi 100 plus 8. Nah, ketemunya 92,6. Nah, berarti ini ampli ini mengeluarin daya 92,6. Berarti tiap ini dapatnya 23,15. Nah, udah mendekati kan? Berarti aman, ini proteksinya dari sini. Kasih 10 pun masih aman. Jadi ini dapat tiap ini 23,15. Makanya tadi yang awal itu pas habis ganti spool, karena ininya belum ada ya, saya kasih yang 70 dulu nih komnya ini. Komnya tetap putih, yang hitam ini ke 70. Dengan catatan ini tadi hanya dapat 12,25, jadi nggak maksimal, separuh dayanya. Di suara corongnya ya mungkin nggak sekenceng yang pakai 100 gitu. Nah, nanti kalau ini udah datang saya sambung seperti ini biar dapatnya lebih gede lagi wattnya 23. Nah, di sini saya rasa aman. Kalaupun ada yang main-main ini dikit, dia paling naik juga nyampe 25, masih batas amannya dia. Nah, begitulah kira-kira penjelasan mengenai speaker Towa, nyambungannya harus pakai 70 volt atau 100, atau kenapa kok harus pakai resistor ini, kenapa kok tahannya harus 8 volt. Ya, kira-kira rumus dasarnya seperti ini. Oke, mungkin sudah cukup. Kalau kurang jelas ya mohon dimaklumi karena baru belajar juga. Terima kasih.